Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Oke, jadi untuk kali ini kita akan mempelajari mengenal pentingnya koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, jadi sebelumnya ada yang pernah mendengar tentang koperasi? Oke, ada yang bisa menjawab? Oke, jadi koperasi itu adalah sebuah badan usaha yang organisasinya didirikan khusus bertujuan untuk memberi kesejahteraan pada anggotanya. Betul ya? Oke, ada yang bisa jawab? Coba Adifa. Oke, jadi tujuan koperasi itu cocok ya, yang dikatakan Adifa itu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota. Oke, sekarang kita masuk di jenis-jenis koperasi. Jadi di sini ada beberapa jenis-jenis koperasi ya. Yang pertama itu jenis menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Jadi di dalam jenis-jenis koperasi ini menurut undang-undang ada dua jenis koperasi. Yang pertama koperasi primer, yang kedua koperasi sekunder. Jadi koperasi primer itu merupakan badan usaha yang didirikan dan isi anggotanya adalah seorang. Terus yang kedua koperasi sekunder itu merupakan badan usaha yang didirikan oleh lembaga dan isi anggotanya adalah dari lembaga itu sendiri. Oke, yang kedua itu ada jenis menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Nah, di sini ada juga dua macam koperasinya. Yang pertama itu koperasi produsen. Koperasi produsen itu menyelenggarakan aktivitas yang berhubungan dengan proses produksi dan pemasaran yang dilakukan anggota, di mana anggota koperasi produsen merupakan pelaku usaha. Oke, jadi yang kedua itu ada koperasi konsumen. Koperasi konsumen menyelenggarakan aktivitas yang berhubungan dengan pengadaan kebutuhan harian seperti sembako, pakaian, perabot, dan barang konsumsi lainnya. Adapun di sini ada namanya juga koperasi simpan pinjam. Sedikit berbeda dengan jenis jasa ya. Jenis simpan pinjam adalah badan usaha yang menjalankan usaha simpan pinjam. Oke, jadi saya akan melanjutkan lagi untuk cara pengelolaan koperasi. Jadi di sini ada 8 cara pengelolaan koperasi ya. Yang pertama itu pemahaman perangkat hukum dan peraturan. Ini sangat penting untuk pemahaman tentang perangkat hukum ya. Terus yang kedua itu ada cara menyusun aturan main organisasi. Ketiga itu sosialisasi aturan main kepada seluruh anggota. Keempat, melengkapi sarana dan prasarana koperasi termasuk buku-buku organisasi. Yang kelima itu memungsikan perangkat organisasi koperasi. Yang keenam itu mengelola dan mengorganisasikan sumber daya yang ada. Yang ketujuh, menjalankan dan menggerakkan organisasi dan usaha koperasi. Dan yang terakhir, mengendalikan organisasi dan usaha koperasi. Oke, sampai sini paham anak-anak ya? Oke, jadi saya lanjut untuk mengenali tentang lambang koperasi. Jadi lambang koperasi itu ada yang pertama roda bergigi, yang kedua rantai, yang ketiga kapas dan padi, dan keempat itu timbangan, yang kelima bintang dalam perisai, yang keenam itu pohon beringin, yang ketujuh koperasi Indonesia, dan yang kedelapan warna merah dan putih. Jadi contoh gambarnya itu seperti ini ya anak-anak. Oke, jadi sekarang saya akan bertanya dulu kepada anak-anak sekalian tentang hak dan kewajiban anggota koperasi. Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab saya kasih nilai. Oke, untuk siapa? Oke, untuk Afifa ya. Jadi apa jawabannya? Oke, betul. Jadi hak dan kewajiban anggota koperasi itu yang pertama menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota. Yang kedua itu memilih atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas. Yang ketiga meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar. Yang keempat itu mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat anggota, baik diminta maupun tidak diminta. Oke, yang terakhir betul menerima manfaat koperasi dan mendapat pelayanan. Oke, jadi sekarang saya akan menjelaskan tugas pengurus koperasi dan pengawas koperasi. Jadi tugas pengurus koperasi itu mengendalikan seluruh kegiatan koperasi. Yang kedua memimpin, mengkoordinir, dan mengontrol jalannya aktivitas. Yang ketiga menerima laporan atas kegiatan yang dikerjakan masing-masing. Yang keempat menandatangani surat penting.
Yang kelima, memimpin rapat anggota tahunan dan melaporkan laporan pertanggungjawaban akhir tahun pada anggota. Yang terakhir itu mengambil keputusan atas hal-hal yang dianggap penting bagi kelancaran kegiatan operasi. Terus lanjut lagi untuk tugas pengawas itu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi. Oke, sampai sini ya, paham ya? Oke, paham. Oke, jadi saya akan bertanya dulu tentang ada yang tahu apa itu RAT dan SHU? Oke, siapa yang bisa jawab? Oke, jadi saya persilakan untuk Ira. Oke, apa? Betul ya. Jadi RAT itu singkatan dari rapat anggota tahunan, merupakan agenda wajib setiap badan usaha koperasi karena di dalamnya akan dibahas tentang pertanggungjawaban pengurus koperasi selama 1 tahun kepada anggota. Oke, terus lanjut lagi, SHU itu betul ya, sisa hasil usaha. Usaha adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total dengan biaya-biaya atau biaya total. Jadi di dalam SHU itu ada selisih dari seluruh pemasukan ya. Oke, jadi sekarang saya bagikan lembar kerja ya. Jadi ini diisi sebentar, setelah itu kita laporan hasil kerja kelompok dan akan menanggapi dari kelompok lain. Oke, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi pembelajaran hari ini, yang pertama itu kita dapat mengetahui pengertian koperasi, kita dapat mengetahui jenis-jenis koperasi, tujuan koperasi didirikan, lambang-lambang koperasi, dan materi yang kita dapat untuk hari ini, masalah koperasi itu sangat penting ya bagi masyarakat. Karena kenapa? Koperasi itu berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan anggota dan masyarakat di sekitarnya yang membutuhkan. Koperasi juga bisa memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Jadi dengan koperasi sebagai guru utamanya ya. Jadi jadi sekian untuk pertemuan kali ini. Jadi semoga apa yang kita pelajari hari ini masuk di otaknya kalian semua. Jadi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.